Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester metodologi penelitian dengan berisi anggota yaitu Bahagia 19.032.141, Sekar Perembayun 19.032.142, Mutrika Nuraini 19.032.143, dan Yuan Adela 19.032.096. Judul jurnal kami yaitu Pengaruh Faktor Fundamental dan Risiko Sistematik Terhadap Harga Saham di Pasar Modal Syariah. Latar belakang, secara perlahan namun pasti pasar modal telah tumbuh menjadi bagian penting dari pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Indonesia. Sebagai negara yang tengah membangun dan mengejar ketertinggalannya dari negara lain, maka faktor pembiayaan perusahaan merupakan salah satu faktor penentu dan pasar modal diharapkan mampu menjadi alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan Indonesia di samping perbankan. Kehadiran pasar modal pada sisi lainnya dapat dilihat sebagai wahana dan alternatif dalam berinvestasi. Rumusan masalah. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh faktor fundamental dan resiko sistematik terhadap harga saham di pasar modal syariah, yaitu studi empiris JII di BEI tahun 2007 sampai 2010. Tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah untuk mengetahui pengaruh faktor fundamental dan risiko sistematik terhadap harga saham di pasar modal syariah, studi empiris JII di BEI tahun 2007 sampai 2010. Kontribusi penelitian. Peneliti berharap penelitian ini membawa kontribusi yang diharapkan mampu menjadi alternatif pendanaan bagi perusahaan-perusahaan Indonesia di samping perbankan. Kehadiran pasar modal pada sisi lainnya dapat dilihat sebagai wahana dan alternatif dalam berinvestasi. Kerangka teori. Pasar modal syariah merupakan pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana dengan cara memperjualbelikan sekuritas untuk jangka panjang dan dalam arti sempit merupakan pasar yang konkret. Saham sebagai salah satu instrumen investasi di pasar modal syariah. Saham merupakan surat berharga keuangan yang diterbitkan oleh suatu perusahaan sebagai salah satu alat untuk meningkatkan modal panjang. Risk and return. Setiap keputusan investasi selalu menyangkut dua hal, yaitu risk and return. Resiko dapat diartikan sebagai ketidaktentuan atas investasi yang diperoleh terhadap imbal hasil, sehingga dapat disimpulkan bahwa risiko adalah penyimpangan yang terjadi antara aktual return dari yang telah diperkirakan sebelumnya, yaitu imbal hasil yang diharapkan, expected return. Tinjauan pustaka. Poin pertama, penelitian terdahulu. Poin kedua, penelitian terkait pengaruh faktor fundamental dan risiko sistematik sudah cukup banyak dilakukan di Indonesia. Syahid Natarsya melakukan penelitian pada tahun 2000 dengan judul Analisis Pengaruh Beberapa Faktor Fundamental dan risiko sistematik terhadap harga saham. Kasus industri barang konsumsi yang go public di pasar modal Indonesia. Dan hasilnya mengungkapkan bahwa faktor fundamental, return on asset atau disingkat ROA, debt to equity ratio atau disingkat DER, dan book value atau disingkat BV berpengaruh secara signifikan terhadap harga saham perusahaan kelompok industri barang konsumsi yang go public di pasar modal. Sedangkan faktor fundamental yang lain, misal dividen payout ratio atau disingkat DPR, tidak signifikan. Hipotesis. Hipotesis merupakan pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah sehingga harus diuji secara empiris. Dalam pembuatan hipotesis penelitian, penulis mengacu dan memperhatikan hipotesis serta hasil uji hipotesis dalam penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, hipotesis dalam penelitian ini adalah
adanya pengaruh yang signifikan antara faktor fundamental DAR, ROA, NPM, EPS, PER, dan risiko sistematik beta terhadap harga saham yang tergabung dalam JLL di BEI terhadap tahun 2007 sampai 2010 baik secara parsial maupun simultan. Lalu selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI selama ini tahun 2000 sampai 2010. Selanjutnya ada teknik analisis data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Lalu teknik pengumpulan data yang digunakan adalah yang pertama studi pustaka dan yang kedua dokumentasi.